Shalom. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Ibu Murni dan teman-teman yang saya kasihi, Kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami ingin menjelaskan serta menampilkan video dari kegiatan kami. Shalom, Ibu Murni dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ladinda Delo Femimase dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 242110010-2002. Shalom, saya Karen Filosa Cahyani dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 242110102032. Shalom, perkenalkan nama saya Lipra Mudita dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dengan NIM 241510102025. Perkenalkan, nama saya Amusman Keluhu dengan NIM 241510101017 dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan. Perkenalkan, nama saya Alfian Rendratama dengan NIM 241510102064 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Adapun pelaksana kegiatan, yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Dilaksanakannya di tempat Panti Asuhan Yerhima 4 di Bondowoso. Untuk waktunya dari jam 3 sore hingga jam 4 sore. Tema yang kita ambil yaitu berbagi energi rasa kebaikan akan tumbuh, yaitu bisa disingkat dengan berkat. Pada pelaksanaan kegiatan ini, sasaran kami dalam kegiatan berkat dengan memberikan bantuan kepada anak panti asuhan Yerhima 4 di daerah Bondowoso. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Selain itu, melalui pemberian bantuan berupa alat tulis, buku tulis, dan makanan ringan serta minuman, kami berharap dapat mendukung kebutuhan mereka dalam belajar serta memberikan kebahagiaan sederhana yang mampu meringankan beban mereka. Kegiatan ini juga memberikan dan bertujuan untuk mempererat nilai-nilai solidaritas, menguatkan semangat berbagi, serta membangun kesadaran dan akan pentingnya peran kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan inklusif, terutama dalam konteks keberagaman dan toleransi umat beragama. Berbagi adalah cara sederhana, namun sangat berarti untuk menunjukkan kasih, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saat kita memberi, baik itu materi, waktu, ataupun perhatian, emosional kita sedang menyebarkan kebaikan tanpa memandang siapapun orangnya. Berbagi itu bukan hanya memberi, tapi juga melibatkan hati kita dengan tema berkat. Berbagi energi rasa kebaikan akan tumbuh, mengajarkan bahwa dengan berbagi kita tidak hanya memberikan sesuatu, tapi juga menularkan semangat positif dan rasa peduli bagi sesama. Seperti yang tertulis dalam kitab Para Rasul 20 ayat 35, berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan berbagi, kita juga memperluas kasih dan empati yang kita punya, memberi dukungan yang tidak hanya secara materi, tapi juga emosional, seperti halnya kemarin saat kami kelompok 2 mengunjungi anak-anak panti asuhan. Kehadiran kita bisa memberikan harapan dan rasa perhatian bagi mereka yang membutuhkan. Nah, tindakan mengasihi dalam hal berbagi ini dapat menciptakan kebersamaan yang lebih kuat dan meningkatkan rasa syukur kita. Setiap kebaikan yang dilakukan bisa menyebarkan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah cara kita untuk menjalankan panggilan iman seperti halnya Kristus yang telah memberikan segala demi keselamatan kita. Dengan demikian, kita ikut menjadi saluran kasih Tuhan kepada sesama, memuliakan namanya, dan menjalani panggilan iman kita. tujuan dari tema kegiatan ini adalah yang pertama, sebagai umat Kristen kita diajak untuk menjalankan nilai-nilai kasih dan kepedulian dengan berbagi kepada sesama. Yang kedua, dalam kegiatan ini kita diajak untuk berbagi dengan tulus, yaitu tindakan berbagi tidak hanya berupa materi, tetapi juga perhatian, waktu, dan kasih sayang yang dilakukan tanpa memandang latar belakang.
Yang ketiga, dalam kegiatan ini mengajarkan kita bahwa berbagi menciptakan energi positif yang dapat menyebar, membangun hubungan yang lebih baik, dan menciptakan rasa syukur. Yang keempat, sebagai umat Kristen, kita diajak bahwa berbagi adalah cara untuk mewujudkan ajaran Kristus, menjadi alat Tuhan dan memuliakan namanya melalui tindakan nyata. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dalam kegiatan ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, bersyukur, dan aktif dalam menyebarkan kebaikan kepada sesama, serta menciptakan lingkungan penuh kasih yang terus meluas. Manfaat dari kegiatan berkat ini yang pertama menjadi teladan kasih Kristiani dalam kegiatan berbagi dan memberikan sosialisasi tentang toleransi terhadap adik-adik di panti asuhan. Ini mencerminkan kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan, seperti konkret dari ajaran Yesus tentang mengasihi sesama. Yang kedua, meningkatkan empati dan kepedulian sosial, yang dimana membantu anak-anak di panti asuhan mengembangkan rasa empatinya terhadap sesama dan meningkatkan kepedulian tentang kondisi sosial di sekitar mereka. Yang ketiga, ini menumbuhkan rasa syukur, yang dimana kegiatan berbagi ini membantu orang untuk menyadarkan orang untuk lebih bersyukur atas apa yang telah mereka miliki dan mendorong mereka untuk berbagi berkat dengan orang lain. Yang keempat, mempererat relasi dengan Tuhan, berbagi kasih dengan sesama, terutama dengan yang membutuhkan, adalah wujud nyata dari pengalaman ajaran iman Kristen yang kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang positif. Tindakan berbagi di panti asuhan menciptakan atmosfer kasih dan saling peduli yang mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi lebih positif. Yang keenam, membawa damai dan sukacita, yang dimana berbagi kasih di panti asuhan ini membawa kedamaian dan sukacita terhadap kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, sekaligus mendatangkan kedamaian dalam hati kita sebagai pemberi. Di sini bentuk bantuan yang kami berikan kepada panti asuhan yang kami tuju yaitu berupa alat tulis seperti buku dan juga pulpen dan juga ada sedikit snack. Di sini tuh kami memberikan alat tulis karena merupakan rekomendasi dari Bu Panti yang sebagai pengasuh di panti tersebut. Jadi oleh sebab beliau menyarankan untuk dibelikan alat tulis, oleh sebab itu maka kami memberikan bantuan alat tulis dan juga sedikit snack kepada anak-anak panti yang mungkin masih berumur di 10 tahun ke bawah, mungkin itu pada jenjang SD dan SMP SMA juga kami berikan juga snacknya. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Jadi untuk bantuan tersebut kita melakukan iuran per anak 40 dan terkumpul 200, dan uang itu dibelikan bantuan untuk anak di panti asuhan. Bentuk bantuannya itu sudah dijelaskan oleh Amos. Refleksi dalam kegiatan kali ini dengan melihat adik-adik di panti asuhan ini mengajarkan saya bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah hal yang terbaik untuk kita. Adik-adik di panti asuhan ini sangat menyenangkan dan membuat saya selalu bersyukur dan ingin berbagi kepada sesama kita dalam keadaan apapun itu. Ini mengajarkan saya bahwa menjadi pribadi yang selalu bersyukur adalah hal yang penting dan senantiasa menolong dan membantu orang-orang di sekitar kita tanpa memandang perbedaan yang ada. Selain itu, dari kegiatan ini saya juga belajar bahwa berbagi kasih kepada sesama kita adalah hal yang perlu kita lakukan, dan ini mengajarkan bahwa kasih dapat membawa kehangatan dan keharmonisan dalam perbedaan yang ada. Dalam kegiatan ini mengajarkan kita untuk berbagi dalam kasih. Ini mengingatkan saya pada ayat Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 16 mengatakan bahwa janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Di sini saya belajar bahwa hal berbagi adalah suatu hal yang dapat membuat kita bersatu antar umat beragama dan ini dapat menjadi jembatan kasih bagi sesama kita. Pembelajaran yang saya ambil dari proyek ini itu ketika saya bertemu dengan adik-adik di panti asuhan, di mana saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
atas kesempatan yang telah diberikan. Lewat tugas ini saya dapat mendapatkan pengalaman akan bahwa kasih yang sejati itu tidak memandang agama yang berbeda, namun dalam perbedaan itu menjadikan kita jembatan untuk saling peduli antar sesama. Dan meskipun adik-adik di panti asuhan tidak seberuntung dengan kita ataupun dengan anak-anak lain di luar sana yang memiliki keluarga yang lengkap, namun dedikasi, semangat, dan keceriaan adik-adik panti asuhan itu sangat luar biasa saat kegiatan proyek itu berlangsung. Dan apalagi ketika adik-adik itu menciptakan suasana kebahagiaan, tersenyum, tertawa, dan membuat saya itu dalam diri saya juga ikut bahagia. Dan dalam momen terkesan ini menjadikan bermakna bagi saya karena mengingatkan saya bahwa Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong, menyebarkan kasih tanpa melihat perbedaan yang ada, dan dalam sikap seperti berbagi dan peduli kepada sesama ini menjadikan wujud nyata dalam kasih Tuhan. Dan tidak hanya kita yang merasakan, namun orang lain juga merasakan hal tersebut. Dari kegiatan ini memberikan saya kesempatan untuk merenungkan makna sejati dari toleransi dan empati. Saat berinteraksi dengan anak-anak di panti asuhan, saya menyadari bahwa perbedaan agama, keyakinan, atau latar belakang tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling berbagi kebaikan dan kasih sayang. Mereka mengajarkan saya bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan alasan menciptakan jarak. Pengalaman ini menjadi pengingat bagi saya bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima keberadaan orang lain, tetapi juga tentang merangkul perbedaan dengan penuh cinta. Kegiatan ini menginspirasi saya untuk terus menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong diri untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan terbuka terhadap siapapun tanpa memandang latar belakang mereka. Pesan moral yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan bakti sosial di panti asuhan tersebut yaitu di mana kita tuh harus diajarkan saling toleransi antarumat beragama, karena kita tahu sendiri bahwa negara kita ini pun memiliki berbagai macam agama yang dimana terdapat beberapa latar belakang dan juga mungkin cara beribadah dan mungkin cara menjalani kepercayaan tersebut berbeda. Jadi oleh sebab itu kita juga tetap harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, yang dimana kita juga sudah diajarkan dalam Alkitab yang berbunyi bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi sama manusia seperti layaknya kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Refleksi diri yang saya ambil dari tugas tersebut bahwa toleransi beragama itu sangat penting bagi kita, karena kita juga hidup dalam berbagai keragaman. Kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus tetap bersama, bersatu, dan teguh. Jadi kita ingin melakukan sosialisasi tentang toleransi umat beragama. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Unpad, dan perkenalkan saya Linda dulu apa masih dengan rekan saya Ibrahim. Saya Om Sumarga dulu. Saya Kevin Juasa Cenggali. Sebelumnya mungkin ada sambutan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara yang diadakan oleh kakak mahasiswi UNES dalam rangka acara sosialisasi toleransi antar umat beragama. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Panti Asuhan Yarima 4 ini yang telah ditunjuk untuk dilaksanakan acara tersebut. Tentu mari kita awali acara hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfian Pratama dari Universitas UNES. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.